Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, Pak Imam kita, para pengurus masjid, para jemaah, ayah-ayah kami, bunda-bunda, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seluruh yang hadir pada waktu sholat zuhur. Dan insyaAllah kita sama-sama melaksanakan sholat zuhur yang diawali dengan qabliyah zuhur, kemudian fardu zuhur, dan ba'da zuhur. Semua yang hadir, yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak dapat dipanggil nama, baik yang hadir secara tatap muka langsung maupun yang menyaksikan dari live streaming atau follower fanpage Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan majelis kami ini, kumpul-kumpul kami, kumpul-kumpul yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang. Dan jadikan pula ya Allah, setelah kami berpisah dari majelis ini, dari pertemuan kami ini, perpisahan yang menghapuskan dosa, menutup aib-aib dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada pada hari Selasa, tanggal 17 Jumadil Akhir tahun 18 ya, 18 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Insyaallah 12 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab, sebulan kemudian bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan. Bapak Ibu, ngaji kita siang ini masih kita membahas sifat-sifat kemuliaan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Masuk pada sifat yang kita sudah sampai pada sifat yang kelima, sudah selesai, masuk kita pada sifat yang keenam, yaitu dakwah fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempunyai karakter yang paling hebat di antara seluruh karakter manusia, yang Allah tetapkan mereka menjadi manusia unggul. Dan di antara keunggulan mereka yang paling unggul setelah akidah dan ibadah adalah dakwah. Jadi akidah itu pokok, ibadah itu amalan mereka, dan dakwah itulah misi kehidupan mereka. Allah maktubkan kemuliaan mereka itu pada surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir yang Allah tujukan untuk para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor. Apa sebaik-baiknya umat? Yang pernah dikeluarkan, kata Allah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi sebanyak-banyak manusia yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini, ya Allah hadirkan di bumi ini, merekalah golongan terbaik. Jadi ayat ini khusus untuk mereka dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka insyaAllah. Bapak Ibu, apa kata Allah? Ukhrijat linnas, yang pernah khair ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa yang membuat mereka terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka mengimarahkan, mengajak, mendakwahkan kepada kebaikan dan memberhentikan, mencegah dari perkara yang mungkar.
Mungkin kemungkaran tak bisa diberhentikan, Pak. Karena maksiat setan itu tetap ada ya. Tapi mencegahnya itu. Inilah yang menjadi unggulnya. Sehingga dalam kalam ulama pun menyebutkan nahnu du'at qabla likulli syai'in. Nahnu du'at qabla likulli syai'in. Kita ini adalah penyampai kebaikan. Kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Tukang ngajak, Pak. Kita semua bukan ulama. Ya. Ulama itu orang yang berilmu, tetapi kalau mengajak, berilmu atau tak berilmu, ngajak. Jadi hukum menyampaikan berdakwah kepada kebaikan ini ada dua. Kalau mengajak kepada ketaatan, sepakat di antara para ulama menyebut, ya, ulama-ulama dakwah tapi untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran ini fardu ain, Pak. Bukan fardu kifayah. Tapi untuk mengajak kepada ilmu, untuk taat, untuk belajar ilmu itu fardu ain, fardu kifayah. Artinya mengajak jadi orang memperdalami ilmu, memperdalami ilmu, tapi mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada mencegah kepada kemungkaran, ini mesti fardu ain. Di mana dalilnya? Dalilnya ada hadis yang itu tuh. Apabila kalian melihat kemungkaran, kalau kalian sanggup dengan tangan kalian, hentikan kemungkaran itu dengan kekuasaan dengan tangan kalian. Kalau tak sanggup dengan kekuasaan maka dengan lisan. Kalau tak sanggup dengan lisan, dengan hati. Kalau tak bisa juga, dan hati itu adalah at'aful iman, selemah-lemah iman. Nah, jadi kalau tak benci pula, Pak, kita tidak pula ada mencegahnya dengan tak suka dengan hati, tak masuk kita orang beriman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhu jumain, karakter hidup mereka, segala sesuatu itu targetnya adalah menyampaikan kebaikan untuk diri, untuk keluarga, dan hakikat menyampaikan kebaikan itu adalah untuk islah diri, untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Ini kewajiban berdakwah. Jika kalian meninggalkan dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka pada kita, Pak. Nah, di antara dalil penyebab salah satu turunnya bencana bala, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tarkul Masbuk, At-Tarkul Masbuk, dalam kitabnya, juga di dalam kitab At-Tibir Al-Masbuk, juga di dalam kitab Ihya Ilmuddin, menyebutkan apa kata beliau? Sesungguhnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian hendaknya betul-betul bersungguh-sungguh. Wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Dan sebenarnya demi zatku ada di tangan, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian betul-betul, di sini la taukid menyatakan sungguh-sungguh. Hendaklah sungguh-sungguh menyampaikan kebaikan dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran. Apa kata Nabi lagi? Aula yusikanallah ay yab'atha 'alaikum iqaban. Thumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Demi zat yang ada, jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Atau Allah akan menurunkan hukuman atas kalian, lalu doa-doa kalian tidak dikabulkan. Jadi sama artinya kita ini tak mengerjakan dakwah, Pak. Di dalam surah Al-Maidah ayat 79 ini Allah katakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Mereka dilaknat karena tidak mencegah kemungkaran, dilaknat kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dari golongan Nabi Bani Israel. Apa dia? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dilaknat karena tak mencegah kemungkaran dan mereka melakukan kemungkaran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah setiap diri menjadikan karakter utamanya adalah mengajak kepada kebaikan. Ada apa dalam kebaikan? Karena dia mewarisi pekerjaan paling hebat, Pak. Apa pekerjaan paling hebat? Presiden? Enggak, Pak. Apa pekerjaan status paling hebat? Nabi. Tak ada lebih manusia yang lebih hebat daripada Nabi.
Kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Untuk menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Ya, siapa yang mengambil kerja dakwah, mengajak kepada kebaikan, berarti dia telah mewarisi pekerjaannya para nabi. Hadiahnya bukan 1 juta, Pak. Bukan 2 juta, bukan 10 juta. Hadiahnya surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi dai-dainya Allah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Atau sebaliknya nanti Allah akan turunkan bala dan doa-doa kita tidak dikabulkan. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, maka di dalam kalam Imam Luqman Hakim juga menyebutkan puncak dari pekerjaan utama kita adalah untuk mengajak kepada Allah. Jadi setiap orang mesti punya misi untuk berdakwah. Setiap orang mesti punya misi untuk mengajak pada kebaikan agar dirinya jadi orang baik. Diri kita, istri kita, suami kita, tetangga keluarga kita, anak-anak kita. Bahkan Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga sini banyak, Pak. Baik keluarga turunan darah, baik keluarga sebab hubungan perkawinan, baik keluarga sesama sekampung, baik keluarga sebangsa setanah air. Maka mari kita sama-sama untuk mengajak kepada kebaikan. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cita-cita tertinggi. Letakkan cita-cita tertinggi kita dalam dakwah untuk hidup yang mulia. Iskariman au mutsyahidan dakwah ilallah fisabilillah. Letakkan cita-cita tertinggi kita hidup dengan kemuliaan, mati kita menjadi para syuhada dengan dakwah ilallah, dakwah kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta, dengan diri, dengan segenap apa yang Allah amanahkan dalam kehidupan. Insya-Allah berbuah sukses. Kita pun akan masuk pada kelompok orang-orang yang terbaik. Ukhrijat linnas khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di antara golongan manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Bapak Ibu siap untuk jadi pengajak kepada kebaikan? Siap, Pak? Oh, agak-agak tanggung jawab ini. Siap untuk mengajak kebaikan, Bapak Ibu? Siap ajak orang solat, ajak orang ini, ajak ini, cegah kemungkaran, ketemu orang pacaran, ketemu orang melakukan perzinahan. Kalau kita diamkan, dia berbuat dosa untuk dia, tapi ketika Allah turunkan bala, kita bisa kena, kan? Orang baik pun kena. Setiap diri siap untuk menyampaikan kebaikan. Siap, Bang? Siap. Amin. Takbir. Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.